Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berikan salam satu sama lain sebelum kita mulai ibadah kita. Haleluya. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa kami Elohim Yahweh, terima kasih buat anugerah kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna ya Bapa. Terima kasih juga penggarapan-penggarapan-Mu dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami umat-Mu ya Bapa. Kami datang menghampiri Engkau. Kami rindu kediaman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau hadir di tempat ini melalui Roh-Mu yang kudus. Kami mau menyembah, memuji Engkau bersama dengan malaikat-Mu. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini ya Bapa. Lawatlah setiap kami ya Bapa. Lawatlah kami dengan hadirat-Mu. Lawatlah kami dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk kami bersekutu dengan Engkau. Kami mau menghormati kehadiran-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Nama-Mu saja ini permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Sungguh kami mau menyembah Engkau. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang mulia. Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji.
Engkau layak, Engkau layak, layak disembah, dipuji. Engkau layak, Engkau layak, layak disembah, dipuji. Allah Israel,
Mari jemaat saja katakan, Engkau satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Satu-satu. Katakan lagi, Engkau Allah satu-satunya. Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang maha besar. Bersama malaikat kami menyembah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. 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 Bersukacita di dalam Engkau ya Bapa. Karena kami tahu sukacita yang daripada Engkau ya Bapa, itu sungguh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Setiap kita yang bersukacita di dalam Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Dalam suka dan duka kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Setia
bersukacita. Haleluya, bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan. Haleluya. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan. Sebab itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan dekat kita semua umat memuji Tuhan, semua alat musik, iring nyanyian, haleluya. Katakan lagi, sebab itu jiwa bersorak, sebab itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan dekat kita semua umat memuji Tuhan, semua alat musik, iring nyanyian, haleluya. Ini Tuhan Bapa atas pujianku, glory, glory.
ada beberapa warta sepekan. Seperti biasa sore ini jam 4 ada ibadah sekolah minggu. Diharapkan para orang tuanya bisa mengantar anak-anaknya di tempat ini. Hari Rabu ada ibadah hot dan minggu ini diadakan di rumah Bapak Amin, Jalan Sepakat. Hari Jumat ada camp youth mulai dari tanggal 17 sampai 18 Juli. Hari Jumat jam 3 sore diharapkan Bapak Ibu bisa mendorong anaknya untuk mengikuti program camp youth ini sampai hari Sabtu jam 7 pagi. Dari hari Jumat sampai Sabtu sampai jam 7 pagi. Demikian hari Sabtu tidak ada ibadah youth lagi. Hari Minggu jam 9 pagi kembali kita beribadah di tempat ini. Demikian pengumuman, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan kebenaran firman. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hanya Kau yang ku ingin.
kami. Kami arahkan segenap kekuatan, segenap jiwa kami ya Bapa, menyembah Engkau yang Maha Kuasa. Dengan segenap kasih kami mau mengikuti. Haleluya. Ya Bapa kami, tanpa-Mu tidak ada kehidupan, tanpa-Mu tidak ada pengharapan. Ya Bapa kami, haleluya. Kau segala-galanya bagi kami, Kau segala-galanya bagi kami. Haleluya. Terima kasih buat kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang Elohim Yahweh, Allah yang Maha Esa. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang selalu mengasihi kami ya Bapa. Kalau kami boleh ada saat ini, berarti kami masih hidup di dalam anugerah-Mu. Kami masih hidup di dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi apa yang Kau inginkan di dalam sisa hidup kami ini. Kami mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Oleh karena itu berfirmanlah kepada kami, nyatakan kebenaran-Mu di tempat ini kepada kami ya Bapa, agar kami boleh mengenal kebenaran-Mu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, agar hidup kami juga boleh seperti hidupnya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua yang akan merenungkan kebenaran firman-Mu, baik hamba-Mu yang akan memberitakan maupun kami semua yang akan mendengarkan. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Tetap semangat, amin. Ya, jangan lupa menyala terus di dalam Tuhan. Ada amin? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita mau merenungkan satu tema. Saya kira tema ini jarang sekali kita dengar ya. Karena ini juga banyak tema-tema yang muncul dari ya perenungan saya, saudaraku. Dari berbagai pembicaraan ya. Ya sehingga muncul tema seperti ini. Jangan menggeser kasih Bapa. Hari-hari ini saudara, ketika monoteisme Alkitabiah ini diajarkan secara konsekuensi logis, orang-orang yang tidak sepaham dengan monoteisme Alkitabiah akan terganggu. Seolah-olah Bapak Ibu Saudara bahwa kita merendahkan Tuhan Yesus.
Kita mencabut posisi Yesus di posisi yang, atau memindahkan ke posisi yang lain. Padahal saudaraku, sesungguhnya yang dicabut, yang digeser itu bukan posisi Yesus. Tetapi saudaraku, dalam fakta hari-hari ini kita melihat bahwa justru posisi Bapa lah yang tergeser. Coba kita renungkan di dalam pengalaman kita dalam komunitas Kristen, saudaraku. Di mana posisi Bapa di dalam penyembahan kita, saudaraku? Seberapa banyak kita mengagungkan Bapa, Elohim Yahweh, Allah yang benar itu. Di dalam ibadah, di dalam pujian. Sangat sedikit dan nyaris tidak terdengar nama Bapa itu. Ada amin saudara? Ya. Justru posisi Yesus yang diangkat setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kesempatan ini ya kita akan mengembalikan Yahweh sebagai kebaikan mutlak dan tumpuan iman dalam monoteisme Alkitabiah. Kita mau mengembalikan Bapa sebagai tatanan tertinggi di dalam kehidupan ini, saudara. Bapa yang menjadi sumber segala-galanya. Nanti kita akan belajar banyak ayat, kita akan membaca banyak ayat firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ya. Jadi sebelum, ya, next, coba slide selanjutnya. Sebelum kita memahami monoteisme Alkitabiah ini, tanpa kita sadari bahwa yang kita lakukan adalah kita telah mengambil apa yang baik, ya, dengan sendirinya. Yang sangat baik, saudaraku. Di mana kita telah menggeser sang kebaikan mutlak, yakni Elohim Yahweh sendiri sebagai tumpuan iman dan penyembahan kita. Seperti ada satu gerhana rohani, saudaraku, di mana pancaran sinar sang sumber matahari yang tidak kelihatan, yang tertutup oleh objek lain, saudaraku. Seperti banyak orang hari-hari ini, waktu kita kecil dulu ya saudaraku, kita juga belum mengerti. Kita mengira bahwa bulan itu memancarkan sinarnya sendiri, saudaraku. Padahal saudaraku ada sang sumber. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal ini dibuat atau terjadi karena kita telah tertipu, ya, oleh si jahat. Dan bukan tentu dari niat dan sengaja kita berbuat jahat, saudara. Jadi pasti ada pekerjaan kuasa kegelapan untuk menjauhkan kita mengenal Allah yang benar. Kalau kuasa kegelapan, ya, oknum jahat ingin menggiring kita ke dalam kebinasaan kekal, dia pasti juga menjauhkan kita dari Allah yang benar. Ada amin gak saudara? Ya. Dan tindakan ini sangat jelas bisa kita lihat ketika di Taman Eden. Kuasa jahat datang kepada Adam dan Hawa, membujuk mereka untuk melakukan apa yang
tidak dikehendaki oleh Elohim Yahweh. Untuk melakukan apa yang bertentangan dengan Elohim Yahweh. Halo, saudara? Dan banyak firman Tuhan yang berkata, misalnya dalam Efesus 6 ayat 12. Berkata di situ dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah seperti sudah mendeklarasikan, mengumumkan bahwa ada peperangan antara manusia dengan kuasa kegelapan ini. Di mana Allah tentu akan berpihak kepada manusia untuk memenangkan peperangan ini. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si iblis ini atau kepala si ular ini. Itu deklarasi, saudaraku, peperangan yang akan terjadi. Sekaligus itu juga merupakan kabar keselamatan yang pertama. Kabar keselamatan yang pertama. Proto-evangelion, saudaraku. Nah, dengan demikian, apakah, saudaraku, iblis tidak akan terlibat di dalam pengenalan kita akan Allah Bapa? Apakah iblis tidak akan terlibat untuk menjauhkan kita dari kasih Bapa? Pasti, saudara. Pasti. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kemungkinan kita juga tidak berniat untuk sengaja berbuat jahat. Semua orang ingin mengenal yang benar. Ya. Tetapi kalau kita tidak dekat kepada Bapa di surga, dalam persekutuan dengan Bapa, tidak melihat firman Tuhan dengan kacamata kemurnian, tidak dengan premis-premis yang sudah kita pahami, yang belum tentu sesuai kebenaran, saudaraku. Ya, kita bisa loh tidak menemukan kebenaran itu. Bisa loh. Makanya ada firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut, saudara. Hati-hati, saudara yang terkasih. Ya. Hati-hati. Ya, kita harus bersumber kepada kebenaran. Oke, slide selanjutnya. Nah, namun bagaimanapun juga, saudaraku, kita harus mempergunakan ya kebaikan untuk ya kita mempergunakan kebaikan ya untuk melawan sang kebaikan tertinggi. Ini kita masih di dalam pemahaman yang lama. Dengan menggantikan yang terakhir dengan yang terdahulu. Dan sebenarnya ini adalah puncak kejahatan. Ketika Elohim Yahweh yang adalah puncak kebaikan itu mau diganti, digeser. Ya. Ini kejahatan yang luar biasa, saudara. Makanya apapun resikonya, saudaraku, saya tetap memilih ya, untuk memuliakan Elohim Yahweh. Tentu, saudaraku, kita juga menghormati Tuhan Yesus. Ya. Nanti kita akan lihat apa yang Yesus katakan, saudara. Tapi saudaraku, Elohim Yahweh itu adalah yang terbaik. Puncak kebaikan, sumber segala-galanya. Dari awal, saudaraku, diumumkan oleh Elohim Yahweh bahwa Ia adalah satu-satunya Allah yang benar. Allah yang
bekerja sedemikian rupa untuk keselamatan kita. Yang daripadanya juga sumber keselamatan itu, sumber berkat, sumber kehidupan. Jadi saudara, jangan kita mempergunakan kebaikan apapun pribadi siapapun untuk melawan sang kebaikan yang tertinggi. Dengan menggeser posisi Elohim Yahweh itu, saudara. Ada hamba Tuhan berkata, jangan kita merendahkan Yesus. Amin. Dan faktanya kita tidak merendahkan posisi Yesus. Sama sekali tidak, saudara. Tapi, saudaraku, ada kesalahan yang lebih besar, yang lebih mengerikan kalau kita menggeser posisi Elohim Yahweh. Halo saudaraku, di mana Tuhan Yesus juga tunduk hormat kepada sang pribadi ini. Di mana Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia. Halo saudara? Ya. Wow, lebih mengerikan lagi kalau kita menggeser posisi Elohim Yahweh. Yang berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tidak ada yang sama seperti pribadi ini. Dari sebelum dan sesudah tidak ada Allah selain aku, kata Elohim Yahweh. Jangan kita ganti posisi ini, saudara. Jadi dalam hal ini, saudaraku, ya, merupakan kelicikan seperti iblis yang berfungsi sebagai metode penipuan yang paling efektif. Diperhitungkan untuk memikat mereka dengan menghasrati kebaikan. Siapa itu? Yakni orang-orang kudus. Yakni orang-orang kudus. Menghasrati kita, saudaraku, dengan kebaikan. Nah, hari-hari ini kita ya banyak di dalam komunitas Kristen ya, yang dipahami oleh banyak orang Kristen yang baik itu Tuhan Yesus. Bahkan dibuat lagu. Tuhan Yesus baik. Apa? Sungguh amat baik. Terus sampai Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik enggak? Baik, saudaraku. Enggak salah. Tapi jangan lupa, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sumbernya dari Allah Bapa. Amin, saudara. Ya, kita tidak ragu untuk mengatakan ini, untuk mengakui ini, saudaraku. Kok bisa, Pak? Coba kalau Yesus enggak diutus oleh Bapa, bisakah dia berbuat kebaikannya itu? Amin, saudaraku. Kalau Yesus tidak diutus oleh Bapa, bagaimana dia bisa melakukan kebaikannya, saudara? Yaitu mati di kayu salib. Nggak ada. Justru kalau kita baca firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, ya, yang berkata, karena begitu besar kasih siapa, Bapak Saudara? Kasih Allah. Siapa Allah ini? Bapa di surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan. Nah, Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kebaikan Allah ini sudah dinyanyikan di dalam perjalanan sejarah manusia. Dulu ada satu lagu yang saya sangat senang. Ya. Sebab Tuhan baik, di mana?
Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini ayat firman Tuhan, saudaraku, ada di Perjanjian Lama, menyatakan kebaikan Elohim Yahweh. Ada amin, saudaraku. Saudara masih mendengar pemberitaan seperti ini? Jarang, saudaraku. Tanpa disadari, saudaraku, terjadi satu gerhana rohani yang menutup kebaikan kasih Bapa yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, menggeser kasih Bapa yang luar biasa. Next. Yahweh adalah Sang yang baik. Segala kebaikan berasal dari Yahweh. Oleh kebaikan dan kasih-Nya, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari Elohim Yahweh mengalir segala berkat dan kebaikan kesetiaan. Tentu, saudaraku, Yesus menjadi saluran berkat itu. Yesus adalah jalan itu. Ya. Yesus, saudara tidak akan melihat kasih Bapa yang begitu besar tanpa saudara melihat Yesus yang naik di kayu salib. Amin, saudaraku. Ya. Yesus naik ke kayu salib itu bukan karena kehendak Dia sendiri. Karena ketaatannya kepada Allah Bapa. Yang Dia berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa, kehendaknya, dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yahweh lah sang sumber kebaikan itu yang mengalir di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yahweh lah yang oleh karena kasih-Nya telah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Ya, coba dibaca. Bu Desi, coba dibaca ayat firman Tuhannya, Bu Desi. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Iya, jelas sekali ya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jelas sekali saudaraku. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Banyak orang katakan doktrin mengenal Allah bukan yang utama, tapi sangat penting saudaraku. Ya, tanpa doktrin yang benar kita tidak bisa mengenal Allah yang benar. Tanpa kita mengenal Allah yang benar, kita tidak bisa memiliki kasih yang benar, saudara. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia,
supaya kita hidup olehnya. Coba saudaraku, coba saudara baca alur pernyataan ini saudaraku. Inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bahwa Allah yang mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Amin, Bapak Saudara. Ya. Waduh, saudara, ketika saya menyadari ini, saudaraku. Waduh. Kok kita tidak melihat pancaran kasih Bapa yang luar biasa? Sementara banyak gereja-gereja masih mengagungkan sosok ya, yang dianggap baik, yang bisa menggantikan posisi Elohim Yahweh, saudara. Saya tidak katakan bahwa Tuhan Yesus tidak baik. Yesus luar biasa, saudara. Ada amin, saudaraku. Luar biasa. Tidak ada manusia yang seperti Yesus. Tapi saudaraku, bagaimanapun sosok Yesus tidak bisa mengganti Sang Bapa yang menjadi sumber. Ada amin, saudaraku. Berani nggak kita mengakui kebenaran ini? Kalau saya berani, saudara. Karena memang faktanya seperti itu. Ya. Nanti Yesus sendiri pun mengakui. Bukan hanya kita, Yesus pun mengakui bahwa dia bukan sang kebaikan yang mutlak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Jadi Alkitab secara konsisten menempatkan Yahweh Bapa di surga sebagai asal mula tunggal dari pemberian, segala pemberian yang baik dan sempurna. Baik melalui penyingkapan nama pribadinya maupun pengakuan liturgis umat Israel di dalam ibadah mereka. Ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa ayat ya. Kita buka dulu Yakobus 1 ayat 17. Coba dibaca kembali. Yakobus pasal 1 ayat 17. Perhatikan ini saudaraku. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin, saudara. Ya, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan, ya, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jangan menggeser posisi ini. Amin. Ya saudaraku. Banyak orang Kristen menuduh GSKI merendahkan Yesus, menggeser posisi Yesus. Dan tanpa sengaja. Dan sudah lama mereka justru melakukan perbuatan yang lebih besar. Menggeser posisi Bapa sebagai sang sumber. Ya. Kalau dulu saya masih takut-takut ngomong ini saudaraku. Takut-takut. Kalau sekarang enggak, saudara. Enggak, saudaraku. Dan istri saya sudah bilang, nanti kamu kena bully lagi. Ya, bukan kena bully lagi. Nanti giliran kamu kena bully, katanya. Wah, saya bilang udah. Wah, enggak peduli. Pokoknya kebenaran harus disampaikan. Iya, saudara. Ya, jadi kalau kita lihat Alkitab secara konsisten menyampaikan hal yang benar, tentu menyampaikan kebenaran, saudaraku. Ya, terus selanjutnya di dalam Mazmur 100 ayat 5. Mazmur pasal 100 ayatnya yang kelima.
Mazmur 100 ayat Mazmur pasal 100 ayat ke-5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, ini yang tadi saya nyanyikan itu kan. Ya kan? Ya, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya ya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini menjadi nyanyian di dalam kehidupan orang Israel. Memuja, menyampaikan kebaikan Allah di dalam kehidupan mereka, saudara. Ini sudah apa ya? Sudah ada di dalam pikiran mereka. Nggak ada masuk sosok yang lain di dalam pemikiran mereka. Kalaupun nanti ada juru selamat yang datang, itu datangnya dari pribadi. Elohim Yahweh sang sumber itu. Tidak akan menggeser, saudaraku ya. Tidak akan menggeser. Dan ini merupakan nyanyian liturgis Israel yang terus diulang-ulang ya di dalam Mazmur 100 pasal 100 ayat 5 ini ya. Coba slide-nya di ya next ya, lagi. Ya, lagi. Ini sudah tadi. Nah, ini saudara. Ya, jadi ini pernyataan nyanyian liturgis yang diulang-ulang terus. Ya. Nah, di dalam Mazmur 131 ayat 6, coba dibaca lagi satu ayat. Mazmur 136 ayat yang pertama. Mazmur pasal 136 ayat 1. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Ya. Bersyukurlah kepada Yahweh ya, di situ ya. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2, bersyukurlah kepada Elohim, segala Elohim, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bayangin saudara. Dia sumber, jelas. Ya. Bersyukurlah kepada Elohim, segala Elohim. Allah segala Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, jangan kita ragu. Bahkan kita harus benar-benar mengembalikan kebenaran ini. Ya, nanti terakhir kita akan lihat ada seruan kita untuk menegakkan kebenaran ini, saudara. Ada seruan untuk kita berpihak kepada Elohim Yahweh. Dan tentu dalam hal ini adalah seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Banyak orang berkata, aku ikut Tuhan Yesus. Tapi dia telah menggeser Elohim Yahweh di dalam kehidupannya. Malah sebaliknya, kita dikatakan bukan Kristen. Apa itu Kristen? Ya, apa itu Kristen, saudara? Kristen itu orang yang hidup seperti Yesus Kristus hidup. Iya, bukan yang cuma mengakui Yesus Allah, Yesus Tuhan. Bukan, tapi hidup seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup? Yesus hidup tuh, Yesus sangat menghormati Bapa. Hidupnya dipersembahkan secara totalitas kepada Bapa. Dia menghormati Bapa sampai mati di kayu salib. Itu hidup Yesus. Nggak pernah kita menemukan hidup Yesus yang mau naik menjadi puncak, menjadi objek penyembahan. Tidak pernah, saudara. Dia selalu berkata, aku Mesias, anak Allah, aku diutus, aku sebagai utusan. Ada amin, saudara. Nggak pernah kita membaca Yesus berkata, aku pengutus. Kecuali dia mengutus orang percaya. Iya, saudara. Aku datang dengan kehendakku sendiri. Dan melakukan kehendak diriku sendiri. Nggak ada yang seperti itu. Amin, saudara.
Nggak ada. Kalau saudara kita menjadi orang Kristen, nah kita hidup seperti ini. Justru kita ini saudaraku, ini orang Kristen yang sesungguhnya. Ada amin? Ya, kita pengikut-pengikut Yesus yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, next selanjutnya. Ya. Bapa surgawi sebagai standar kebaikan. Tidak ada standar yang lain, saudaraku. Tuhan Yesus mengontraskan keterbatasan moral manusia dengan Bapa di surga. Di dalam Matius pasal 7 ayat 11 dengan menegaskan bahwa Bapa surgawi secara mutlak selalu memberikan hal-hal yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini baca ayat ini bagus. Ya. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Sorry, bukan 21 ya. 11, sorry. Matius 7 ayat 11. Sorry, salah. Oke, silakan dibaca. Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jelas saudaraku ya. Tuhan Yesus nggak katakan dia sendiri loh. Ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengontraskan ya, keterbatasan moral manusia dan menyatakan ada satu sang pemilik kebaikan yaitu Bapa. Perhatikan ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Siapa yang jahat itu? Kita. Kita saudaraku. Nah, apalagi Bapamu yang di surga. Jika kamu yang jahat aja tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, itu maksudnya. Apalagi Bapa di surga, yang jahat bukan saudara yang bayangkan buat kejahatan, bunuh orang, nipu orang, bukan saudaraku ya. Tapi di dalam jahat ini ada keterbatasan ya, tidak memiliki pemikiran yang kudus ya. Kadang orang tua sejahat-jahat apapun tetap mengusahakan kebaikan buat anak-anaknya. Benar nggak saudaraku? Iya, itu maksudnya. Nah ini saudara ya. Nah apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow saudara. Pasti saudaraku. Dan itu datangnya dari Allah Bapa di surga. Ini Tuhan Yesus sendiri loh saudaraku. Dengan menegaskan bahwa Bapa surgawi secara mutlak memberikan hal-hal baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya saudaraku, dan yang terbaik yang sudah Bapa berikan kepada kita, yaitu keselamatan kekal. Yaitu mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini. Itu jelas sekali saudaraku. Ya. Memang saudaraku kalau kita tidak mengerti tentang ya syariah ya, tentang utusan ini ya sering saudaraku orang salah paham ya. Bisa saja kan ada orang yang baik yang mungkin tidak dikenal lalu disuruh orang tolong kamu antar atau bawahannya kamu antar ini barang ini kepada seseorang. Bisa loh sang pembawa hadiah atau kebaikan itu dianggap orang yang memberi. Bisa nggak saudaraku? Bisa. Ya. Oh, terima kasih ya. Pernah kejadian seperti itu loh. Ya. Pernah. Bahkan udah sering dah. Akhirnya yang utusan bilang, oh maaf bukan saya yang kasih. Ini dari bosku. Saya sebagai suruhan. Ini udah
sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Udah sering terjadi di dalam kehidupan kita. Nah makanya kita harus melihat, saudaraku, dari Alkitab untuk mengenal sang kebaikan, yaitu Bapa di surga, saudara. Oke, next. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, saudaraku, ada standar kebaikan ya mutlak. Tadi sudah kita baca ayat firman Tuhannya. Manusia kebaikannya relatif, saudara. Memiliki kecenderungan moral yang cacat, ya. Itu maksudnya jahat itu, saudaraku. Kapasitasnya terbatas, namun tetap tahu cara untuk memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Ya. Kalau ada satu firman Tuhan, ya, coba dibaca ya, Bu Desi, di Ibrani 12 kalau tidak salah dalam ingatan saya. Ayat yang sebentar ya. Ayat ke-9 apa 10 ya. Ibrani 12 ya. Ayat 10. Ibrani 12 ayat 10. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ibrani pasal 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Wow, ini luar biasa ya, ayat firman Tuhan ini. Sebab mereka mendidik kita. Siapa mereka ini? Baca ayat sebelumnya itu. Ya, orang tua kita, saudaraku. Ya, orang tua kita. Ayat 9 itu kan selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya itu orang tua kita. Sebab mereka, orang tua kita ini, orang tua jasmani kita ini, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Makanya setiap keluarga, setiap orang tua mendidik anak-anaknya sesuai caranya sendiri. Apa yang mereka anggap baik. Amin gak, saudaraku? Keluarga A dengan keluarga B bisa beda. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Nah, tetapi Dia, siapa ini Dia nih? Ya, ini Allah Bapa, bukan Tuhan Yesus, saudaraku. Hanya Bapa yang berhak mendidik kita, anak-anak Allah. Makanya Yesus datang untuk mengembalikan kita kepada Bapa. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus datang tuh membawa kita kembali kepada Bapa supaya bisa dididik menjadi anak-anak Allah. Kita ditebus, ya. Kita diajarin kebenaran firman Tuhan, Injilnya. Roh Kudus mematraikan, lalu Allah bekerja dalam segala hal, mendidik kita. Oke, saya baca ulang. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Orang tua kita tuh mendidik kita waktu yang pendek, saudaraku. Ya, pendek sekali. Kalau saya hidup dengan orang tua itu hanya sekitar belasan, paling banyak 20 tahun, saudara. Dan sekarang umur saya mendekati ya sebentar lagi 50 tahun. Ya. Ada banyak waktu yang lebih banyak waktu, maksud saya tidak tinggal bersama dengan orang tua saya. Ya, orang tua mendidik kita dengan waktu yang terbatas. Ya. Dan apa yang mereka anggap baik itu diajarkan kepada kita. Tetapi Dia, Elohim Yahweh, Bapa di surga, menghajar kita untuk kebaikan kita. Kata kebaikan kita ini luar biasa, saudara. Bukan sekedar saudara jadi orang benar saja. Ya. Bukan supaya saudara bisa pintar, bisa kaya, bisa sehat, bukan itu. Bukan hanya itu, saudaraku, tapi supaya kita bisa memiliki kekudusannya. Punya hati yang bersih, memiliki pikiran dan karakter ilahi seperti Yesus. Itu loh, saudaraku. Ada amin gak, saudara? Kalau orang tua kita didik kita, belum tentu hal ini dan tidak bisa.
Orang tua bisa berkata kamu jadi orang baik, bisa. Bisa, tapi enggak banyak orang tua mengajarkan. Banyak orang tua mengajarkan jadi orang kaya dulu anak-anak ini, pintar dulu. Kalau baik mah nanti urusan ya keberapa lah. Tapi Allah mendidik kita agar kita mendapat dalam bagian dalam kekudusannya. Serupa dengan Dia. Ini loh saudara. Ini kebaikan yang tertinggi. Memberikan kita sesuatu yang luar biasa saudaraku. Itu dari Bapa di surga. Dia memberikan kita hidup. Dan juga memberikan kita hidup yang berkualitas. Bukan hanya hidup. Ya, bukan hanya bios, tapi juga joy saudaraku. Ya, nah sementara kebaikan Bapa itu mutlak, sifat dasarnya standar kebaikan tertinggi, kapasitasnya secara absolut pasti dan selalu memberikan hal-hal yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bukan semua permintaan diberi, tapi permintaan yang baik, saudaraku. Hal-hal yang baik. Makanya hal-hal yang baik itu saudara harus selaraskan pikiranmu dengan Bapa. Kalau kita dapat banyak duit, baik enggak? Baik. Tapi bagi Allah belum tentu. Yang baik itu saudaraku, Dia mau memberi pikiran yang rohani. Makanya ada firman Tuhan berkata, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawa. Ya. Allah itu punya standar kebaikan yang tinggi. Jadi kalau Dia memberi kita sesuatu itu saudaraku, ya, sesuatu yang sangat berguna kepada kita, yang tidak membawa kita ke dalam kebinasaan. Kalau umur kita 3 tahun, 5 tahun kita minta pisau, ya, kita anggap baik bisa main, tapi Allah tidak memberikan, bisa membahayakan kita. Nah ini saudara yang terkasih ya. Oke, next. Nah ini saudaraku, pengakuan sang anak. Nah di sini Tuhan Yesus sendiri mengakui saudaraku, telah melihat hal ini. Melihat dan Dia tahu bahwa Allah Bapa adalah sang kebaikan itu saudara. Ya, coba dibaca ayat firman Tuhan ini. Di dalam Markus 10 ayat 18. Markus pasal 10 ayat 18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Oke. Amin saudaraku. Ya. Jawab Yesus. Ya, dari ayat 17 saya bacakan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Di sini Yesus tidak mau mengambil kebaikan sang yang mutlak baik itu. Mengapa engkau katakan aku baik? Nah ini yang saya katakan ini. Ketika utusan membawa sesuatu, terima kasih ya Pak, Bu telah memberi. Oh tunggu, bukan dari saya, dari atas. Ini utusan yang baik, amin. Halo. Kalau utusan yang tidak tahu diri itu, saudaraku, ketika orang berkata, wah terima kasih Pak, Bu sudah memberi. Wah dia pura-pura, wah dia busungkan dadanya, iya memang aku baik. Ini hadiah dari saya. Wow, Tuhan Yesus tidak seperti itu Bapak Saudaraku. Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik.
Amin saudara. Ya, bahkan dikatakan tak seorang pun yang baik selain daripada Allah Bapa. Tuhan Yesus sedang menyatakan ya satu standar tertinggi yang kebaikan mutlak, yaitu Bapa itu sendiri. Tak seorang pun baik selain daripada Allah. Allah saja. Nah, ada sajanya itu saudaraku. Jadi saudara, di sini tentu saja Tuhan Yesus tidak memungkiri dirinya juga orang baik, dan kita juga tahu Tuhan Yesus baik saudaraku. Tetapi ia tidak bermaksud digunakan sebagai yang baik untuk mengganti satu-satunya yang baik. Mengerti nggak maksud saya? Yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa seorang utusan yang baik itu tidak akan merebut kehormatan sang tuannya. Ya. Dulu saya kecil itu senang ya, kalau misalnya ada disuruh sama keluarga ngantar barang, wah senang, kayak kita yang bawa gitu kan, seneng gitu kan. Ya minimal lah dapat kamsia gitu kan. Oh terima kasih bawa, seneng gitu loh saudara. Waduh, tanpa disadari itu saya mencuri loh, mencuri kehormatan, kebaikan dari orang yang menyuruh saya loh. Ada amin saudara? Saudara mengerti nggak ini? Ya. Dan saya percaya pernah hal-hal seperti ini pernah kita lakukan. Saudara. Kita mencuri. Terima kasih orang yang menerima sesuatu itu yang harus diberikan kepada yang mengutus kita itu loh saudara. Iya saudara. Makanya saya agak marah saudaraku, agak kesel ketika mendengar hari-hari ini banyak pendeta bilang, jangan kita merendahkan Yesus. Dan memang kita tidak merendahkan Yesus, dan kita tidak boleh merendahkan Yesus. Tapi yang saya marah itu, kenapa kamu enggak marah? Kenapa kamu santai ketika posisi Bapa itu digeser, itulah. Halo saudara, kenapa kamu enggak marah? Bahkan Yesus tidak mau merebut posisi Bapa di surga. Kenapa kamu enggak marah? Ini menjadi pertanyaan saudaraku. Dan kamu sendiri yang menggeser posisi Bapa. Kamu naikkan Yesus, kamu membuat Yesus mencuri kemuliaan Bapa. Ini tegas, ini keras nih Bapak Saudara ya. Ya, nggak apa-apa saudaraku. Wow saudaraku, ini kejahatan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus dengan terang-terangan mendeklarasikan bahwa kebaikan adalah kualitas yang hanya dimiliki oleh Elohim Yahweh saja saudaraku ya, dan tidak dimiliki oleh seorang pun ya. Dalam bahasa aslinya ya saudaraku dikatakan ada audes ya. Audes artinya tak seorang pun, tak ada orang lain. Dalam bahasa aslinya saudaraku ya. Tak seorang pun tuh audes. Tak ada yang lain. Wow. Makanya kalau kita pengikut Yesus yang benar, kita akan seperti Yesus ini. Kok sebaliknya kita bilang bukan Kristen? Kadang saya ya mau ketawa gitu saudaraku. Orang bilang kita bukan Kristen. Siapa yang bukan Kristen saudaraku? Siapa yang bukan Kristen yang sesungguhnya saudaraku? Ya cuma kita nggak mau jawab di media sosial. Jadi heboh. Ya, saya juga menjaga kehormatan jemaat yang saya gembalakan. Nanti jemaat lihat, wah ini gembalanya suka bertengkar di media sosial. Bukan hanya saya yang malu, saudara juga malu. Saya diam. Jaga marwah kita, saudara. Menjaga marwah saudara.
Makanya saudaraku, gembala-gembala hamba Tuhan suka bertengkar di media sosial itu. Dia kira dia tuh pinter gitu loh. Ya. Kalau saya jadi jemaatnya saya malu. Benar saudaraku, malu. Punya pendeta yang bertengkar terus di media sosial. Saudara mau saudara punya gembala yang bertengkar terus di media sosial? Ya, kadang pertengkaran yang nggak perlu, nggak perlu saudaraku. Ya. Kadang tangan saya juga gatal, emosi saya juga memuncak, marah. Saya menahan karena saya membawa nama jemaat. Saya membawa nama jemaat, saudaraku. Nanti saudara keluar ke pasar, gembalamu hebat ya. Wah dahsyat. Bertengkar sama orang di media sosial. Saudara malu, saudaraku. Nah, yang pernah saya sampaikan bahwa kadang jemaat itu menolong saya juga, ya, untuk mengerem, ya, membuat hidup saya itu mengingat saya punya tanggung jawab. Ya. Saya juga bisa marah, sama seperti saudara. Ya, kita makan makanan yang sama kan, sudah makan ayam goreng, capcay, apa lagi, ya, daun ubi rebus ya, enak sekali ya, ya, sama saudaraku, tempe, tahu, sama saudara. Saya nggak makan mana yang turun dari surga, sama. Mau marah bisa marah saudaraku, tapi saya mau menjaga nama baik saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Next ya, sedikit lagi ya. Ya, slide selanjutnya. Nah ini saudaraku, dalam keadaan gereja yang suram saat ini, niscaya sudah saatnya untuk kita mengeluarkan seruan untuk menghimpun, untuk menyatakan kebenaran. Seperti yang dilakukan Musa ketika orang Israel berpaling dari Yahweh, membuat ilah yang lain di hadapan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapakah yang memihak kepada Yahweh, datanglah kepadaku, lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Keluaran pasal 32 ayat 26. Nanti saudara baca. Ya, ini kondisi gereja saat ini begini saudaraku. Ya. Kita juga harus serukan kebenaran ini. Makanya saya bilang, ya dulu saya agak takut terus terang saudaraku. Siapa nggak takut? Ya, kalau memberitakan seperti ini, kita nggak bisa tidur saudaraku. Dibully orang, dicap sesat, dicap bukan Kristen saudaraku. Tapi hari ini enggak saudaraku, biarin saudaraku. Ya, jadi kita harus seperti Musa yang berseru untuk memihak kepada Elohim Yahweh. Ya, satu lagi terakhir, ya, kita tidak lagi hidup di zaman Musa. Jadi perintah dalam ayat berikutnya, baiklah kita masing-masing mengikatkan pedang pada pinggang dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Ya, Keluaran pasal 32 ayat 27. Ya. Tentu sekarang kita berjuang dengan menggunakan pedang roh. Slide selanjutnya ya. Menggunakan pedang roh, yakni firman Allah. Ya. Kalau kita melawan tipu muslihat iblis yang mau menggeserkan kasih Bapa, bukan dengan peperangan fisik, tapi dengan menyatakan kebenaran Allah. Amin. Dengan firman Allah. Ya, coba kita baca ayat ini, Efesus 6. Efesus 6. Efesus 6 ayat 7. Dari ayat 16. Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman,
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, sekarang waktunya kita menyatakan kebenaran firman Allah, saudaraku. Firman Allah yang merupakan standar tertinggi di dalam kerohanian kita. Ya, slide terakhir ini, satu lagi ya. Oke. Jadi saudaraku, matriks pemulihan kembali kepada monoteisme Alkitabiah. Ya, paradigma lama yang telah disesatkan oleh kuasa kegelapan, ya, yaitu fokus penyembahan berhenti hanya pada Yesus. Ya, terus selanjutnya secara tidak sadar menggeser Bapa sebagai sang kebaikan mutlak. Kemarin dalam pertemuan kami di grup monoteisme Alkitabiah ada yang bertanya, Pak, bagaimana sekarang kita kalau kita menyembah Bapa itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apakah kita enggak lewat Yesus langsung ke Bapa? Nah ini saudara, kita sekarang itu menyembah Bapa melalui Yesus di dalam roh. Ya. Penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh, menyembah Bapa melalui Yesus, ya, di dalam roh, itu yang benar, saudaraku. Bagaimana sudah menyembah Bapa? Kita menyembah Bapa bukan sembah sujud. Maka hiduplah seperti Yesus hidup. Amin. Ya. Maka seperti Yesus katakan, bukan loh setiap orang bersyukur kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi ya, atau melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Jadi kita menyembah Yesus, menghormati Yesus pun kita mengikuti caranya dia hidup. Bagaimana sudah menghormati Yesus, coba? Bagaimana? Cukup di gereja berseru, Yesus hebat, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Yesus sudah bilang, bukan itu, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi dengan melakukan kehendak Bapa kita menghormati Yesus, proskuneo Yesus, dan latria kepada Bapa. Seperti saudaraku mau hidupkan lampu, saudara enggak kutak-katik di lampu, saudara hidupkan sakral, tek, aliran listrik mengalir, tek, hidup lampu. Amin, saudaraku. Ya, tapi kalau saudara enggak pasang lampu ini, enggak pernah hidup, saudaraku. Ya, lampu ini enggak akan hidup. Ada amin. Kalau saudara hanya berpikir bahwa Yesus sebagai objek penyembahan kita, lampu ini enggak benar hidup. Sudah hanya disampai di aliran listrik, saudara belum ada lampunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi penting sekali saudara. Oke, menjadi korban kelicikan penipuan si jahat, ya, kuasa kegelapan. Terus paradigma baru dalam keselarasan. Yesus Kristus dikagumi secara tepat, presisi di tempatnya, saudaraku, sebagai karya dan saluran kasih Bapa. Ya, Yahweh dikembalikan sepenuhnya sebagai tumpuan iman dan kebaikan tertinggi. Jangan lupa kasih Bapa. Terus yang terakhir, berdiri dengan teguh memegang pedang roh, firman Allah, memihak pada kebenaran. Inilah yang kita lakukan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Dengan apa ku balas kebaikan Tuhan serta segala kemurahan. Ini aku serahkan segenap hidup
apa ku balas? Kebaikan Elohim Yahweh dalam hidup kita. Dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Hidupku mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku hitung-hitung segala berkat, bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Naikkan syukur, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidup. Bila ku rasa selalu, bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa. Dengan apa ku balas kebaikan Tuhan, serta segala kemurahan. Kini ku persembahkan, aku serahkan segala hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas? Haleluya. Elohim Yahweh, sang kebaikan melalui Yesus Kristus. Ini aku serahkan segenap hidupku. Mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas? Sungguh baik Engkau Allah kami, Elohim Yahweh, Allah yang kekal, Allah yang esa. Aku Amin Tuhan. segenap hidup Terima kasih Bapa di surga, padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Kita beri kemuliaan, hormat, keagungan bagi Elohim Yahweh Allah Bapa kita yang kekal. Haleluya. 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 Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu ya Bapa? Terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Elohim Yahweh, sumber kebaikan. Dan kami juga memiliki Yesus Kristus yang baik, yang mau menaati
segenap kehendak Bapa. Merendahkan diri, membuang egonya, mati di kayu salib. Terima kasih Bapa. Dan setiap kami yang bersentuhan dengan Elohim Yahweh akan mengalir kebaikan-kebaikan dari surga. Kebaikan-kebaikan yang pernah kami terima, biarlah kami berikan juga kepada sesama kami manusia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kami mau arahkan hati kami, pikiran kami kepada Engkau sumber berkat kami. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Pegang tangan. Pegang tangan. Pegang tangan. Berilah berkat. Dengar doaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Elohim Yahweh. Angkat tanganmu dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga. Sumber berkat, sumber segala-galanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi pengantara, juru selamat kita, satu-satunya untuk kita menerima berkat Allah. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dahulu ku hidup sesuka hatiku, saat ku terjatuh baru ku